万華鏡車輪眼。Hai guys, jumpa lagi sama aku Bang Jo, still in here. Di review kali ini kita akan membahas Alur, cerita film fiksi ilmiah yang berjudul Frankenstein. Film ini diangkat dari novel tahun 1818 karya Mary Shelley yang bercerita tentang seorang ilmuwan bernama Victor Frankenstein. Victor Frankenstein adalah seorang ilmuwan jenius yang berambisi menciptakan makhluk hidup dari potongan-potongan tubuh mayat yang telah mati. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, aku mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berbicit-bicit lagi, kita gaskan ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan Fathermost North, 1897. Saat itu terlihat ada sebuah kapal Denmark dalam ekspedisi ke Kutub Utara, sedang terjebak di tengah lautan es Antartika. Seorang awak kapal bernama Larsen lalu melapor pada sang kapten yang bernama Kapten Anderson bahwa para awak kapal yang lain sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Namun Kapten Anderson memilih untuk tetap melanjutkan ekspedisi tersebut. Saat hari mulai malam, Larsen melapor pada sang kapten bahwa ada suara ledakan yang tidak jauh dari lokasi mereka. Kapten Anderson bersama beberapa awak kapal lalu pergi memeriksa sumber ledakan dan menemukan Victor Frankenstein yang sedang terluka parah. Victor kehilangan banyak darah dan bahkan ia pun menggunakan kaki palsu di salah satu kakinya. Karena alasan kemanusiaan, Victor akhirnya dibawa ke kapal untuk diobati. Tak lama kemudian, muncul sesosok makhluk bertubuh besar yang sepertinya mengincar Victor. Kapten Anderson dan para awak kapal pun berusaha menembak makhluk itu. Namun ternyata makhluk itu memiliki kemampuan regenerasi, sehingga meskipun ia sudah ditembak berkali-kali, ia tetap mampu bangkit. Dalam sekejap, makhluk yang kita sebut saja dengan nama The Creator itu mampu menghabisi beberapa awak kapal yang berusaha menghalanginya. Kapten Anderson lalu bergegas mendekati Victor dan menanyakan, makhluk apa sebenarnya yang mengincar Victor dan apa tujuannya? Belum sempat Victor menjawab Larsen, langsung menembak The Creature hingga terjatuh dari kapal. Percaya bahwa Creator telah dibunuh, para awak kapal sempat merasa lega. Namun perasaan itu segera sirna begitu mengetahui bahwa Creator takkan bisa mati karena ia memiliki kemampuan regenerasi. Saat Creator berusaha membalikkan kapal, Kapten Anderson menembak ke arah permukaan es dan berhasil membuat Creator tenggelam ke dalam lautan es yang sangat dalam. Setelah keadaannya mulai membaik, disinilah Victor akhirnya menceritakan semuanya kepada Kapten Anderson. Victor menjelaskan bahwa ia adalah sang pencipta Creator, dan ia bertekad akan menyerahkan nyawanya untuk Creator demi menebus semua kejahatannya. Semua ini bermula dari kehidupan masa kecil Victor. Ia tumbuh besar sebagai anak sulung dari seorang dokter terkemuka. Pada masa itu, ayahnya yang sukses dan memiliki reputasi mempersiapkan Victor dengan keras untuk menjadi seorang dokter seperti dirinya. Karena hal itulah, Victor kecil jauh lebih dekat dengan sang ibu. Ayahnya memang sangat jarang pulang ke rumah karena alasan pekerjaan. Dan ketika di rumah, Victor lebih sering mendengar pertengkaran yang terjadi antara ibu dan ayahnya daripada merasakan kehangatan keluarga. Pada suatu hari, ibu Victor mengalami kontraksi karena akan melahirkan anak yang kedua.
Kondisi ibu Victor saat itu sangatlah parah, hingga ia pun akhirnya meninggal saat melahirkan anak keduanya, yang diberi nama William. Kematian sang ibu menjadi pukulan berat bagi Victor. Berbeda dengan Victor yang terus berduka, William justru tumbuh dengan sangat baik dan tidak kekurangan kasih sayang dari sang ayah. Kematian sang ibu membuat Victor kecewa pada ayahnya karena menganggap ayahnya yang merupakan seorang dokter terkemuka sengaja membiarkan istrinya meninggal dunia. Atas kegagalan ayahnya yang mengakibatkan kematian ibunya, Victor mendapatkan sebuah gagasan untuk menaklukkan kematian dan menjadi dokter bedah yang jauh lebih baik daripada ayahnya. Setelah kematian sang ayah, Victor dan William pun hidup secara terpisah. William ikut dengan keluarga di Wina, sedangkan Victor melanjutkan studinya di Edinburgh. Setelah beberapa dekade berlalu, Victor akhirnya berhasil menjadi seorang ahli bedah yang jenius. Hari itu ia mempresentasikan hasil eksperimennya di hadapan para profesor dan tamu sidang di Royal College of Surgeons of Edinburgh. Dalam sidang itu, Victor mempresentasikan hasil eksperimennya, di mana ia mampu menghidupkan potongan tubuh mayat dengan menghubungkan semua saraf, otot dan ligamen. Siapa sangka Victor mampu membuktikan teorinya itu? Meskipun para profesor menganggap bahwa eksperimen Victor tidak bermoral, keji dan merupakan penistaan terhadap Tuhan. It's not you, however, the flow of energy. Please. Di antara para peserta sidang, ada seorang pedagang senjata, sekaligus mantan dokter bedah bernama Heinrich Harlander, yang tertarik pada eksperimen Victor. Setelah acara selesai, Harlander langsung pergi menemui Victor. Harlander lalu mengatakan bahwa ia mendapatkan kartu nama Victor dari adik Victor, William, yang sebentar lagi akan menikah dengan keponakan Harlander yang bernama Elizabeth. Tertarik dengan eksperimen Victor, Harlander pun menawarkan kerjasama. Tak tanggung-tanggung, Harlander akan menyiapkan sumber daya tak terbatas, beserta sebuah menara terbengkalai yang akan dijadikan sebagai tempat eksperimen. Setelah itu, Victor akhirnya bertemu dengan adiknya, yaitu William. Setelah terpisah selama bertahun-tahun, William kemudian memperkenalkan tunangannya, yaitu Lady Elizabeth, yang juga merupakan keponakan Harlander. Begitu melihatnya, Victor langsung terkesima pada kecantikan Elizabeth. Apalagi Elizabeth tidak hanya cantik, tetapi juga merupakan seorang gadis yang cerdas. Beberapa minggu kemudian, Victor, William, dan Harlander pergi mengunjungi menara terbengkalai yang akan dijadikan sebagai tempat eksperimen. Sebelum memulai eksperimen, Victor meminta bantuan William untuk membangun laboratorium di dalam menara itu. Dan setiap alat yang digunakan harus sesuai dengan keinginan Victor. Tak hanya itu, mayat yang akan digunakan sebagai subjek eksperimen juga dipilih langsung oleh Victor dari bagian tubuh para penjahat yang digantung, serta para tentara yang tewas dalam perang. Selama William sibuk mengerjakan pembuatan laboratorium, Victor banyak menghabiskan waktunya dengan Elizabeth, tunangan William. Dan ia pun mulai jatuh cinta kepadanya. Namun karena Victor dan Elizabeth memiliki pandangan hidup yang berbeda, pada akhirnya perasaan di antara mereka pun harus dikubur dalam-dalam. Setelah itu, proses film ini pun akhirnya dimulai. Victor terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys. Setelahnya, Victor akan menggunakan arus listrik melalui sistem limfatik untuk menghasilkan energi bagi jantung dan otak. Dan ia pun bersiap memanfaatkan petir selama badai sebagai sumber energinya. Sesaat sebelum eksperimennya dimulai, Victor mendapati kenyataan bahwa Harlander sedang sekarat karena sifilis yang ia derita. Ternyata inilah alasan utama mengapa Harlander begitu tertarik dengan eksperimen Victor. Ia memohon agar Victor mau menempatkannya di tubuh yang baru. Namun Victor menolak
karena ia yakin bahwa seluruh tubuh Harlander sudah tercemar oleh penyakitnya. Karena Victor menolak, Harlander pun mencoba menyabotase eksperimen tersebut. Sayangnya, hal itu malah membuat Harlander terjatuh dari puncak menara, dan ia pun berakhir tewas. We have nothing. We both lose. Pada akhirnya, eksperimen itu pun tetap berlanjut. Meskipun Victor belum mempersiapkan semuanya dengan sempurna, petir kemudian menyambar alat yang terpasang di puncak menara dan menyetrum subjek eksperimen. Setelah melihat tidak adanya reaksi pada subjek eksperimen, Victor berpikir bahwa eksperimennya itu telah gagal. Keesokan paginya Victor terbangun dan mendapati makhluk ciptaannya itu telah hidup. Seperti layaknya seorang bayi, the creature tidak tahu apapun dan tidak bisa berbicara. Victor pun mulai memperkenalkan dunia kepadanya dan mengajarinya mengucapkan nama Victor. Sayangnya Victor tidak pernah terpikirkan apa yang akan ia lakukan setelah Creator dihidupkan. Setelah berminggu-minggu, Victor merasa kelelahan karena ia harus terus mengurus Creator. Ia pun mulai emosional karena Creator tidak kunjung mengalami perkembangan. Dan kata yang ia pelajari hanyalah Victor. Namun satu hal yang pasti, Creator memiliki tubuh yang sangat kuat, serta dibekali kemampuan regenerasi. Sehingga jika ia terluka, lukanya akan menutup dalam sekejap. Karena tak kunjung mendapatkan kabar dari Harlander, Elizabeth dan William pergi ke menara tempat Victor untuk mencari Harlander. Sesampainya di sana, Victor tidak memberitahu mereka tentang kematian Harlander. Dan berkata bahwa Harlander tidak ada di sana. Elizabeth kemudian mendekati ruangan bawah tanah tempat Creator diikat dengan rantai. Kebaikan hati Elizabeth mampu menenangkan Creature karena sikapnya sangat berbeda dari Victor yang cenderung bersikap kasar. Elizabeth pun merasa kasihan pada Creator karena ia tidak diperlakukan dengan baik. Kebaikan Elizabeth pada Creator kemudian disalahartikan oleh Victor. Ia pun menganggap bahwa Elizabeth menaruh perasaan pada Creator, sementara Victor sendiri pernah ditolak oleh Elizabeth. Karena kecemburuan itu, Victor pun menjadi semakin kasar pada Creator. Ia memukuli Creator berkali-kali. Sampai akhirnya Creator marah dan menunjukkan kekuatannya. Keesokan harinya, Victor menunjukkan mayat Harlander pada William dan mengatakan bahwa Creator telah membunuh Harlander. Semakin frustasi dengan kurangnya perkembangan intelektual dan takut akan ancaman yang ditimbulkan, Victor pun berencana membakar laboratoriumnya dengan Creature di dalamnya. Setelah menara itu terbakar, Victor sempat berubah pikiran setelah mendengar Creature meneriakkan namanya. Tetapi semuanya telah terlambat. Victor kemudian terlempar ke batu saat mencoba kembali masuk ke dalam menara, dan saat itulah Victor kehilangan salah satu kakinya. Kembali ke masa sekarang. Setelah Victor selesai menceritakan semuanya pada Kapten Anderson, Creature berhasil keluar dari Laut Es dan kembali memburu Victor. Kali ini Creature berhasil menerobos masuk ke dalam kapal dan bertemu langsung dengan Victor. Mengetahui bahwa Victor sudah menceritakan semuanya. Sekarang giliran Creature menceritakan semuanya dari sudut pandangnya. Saat kebakaran terjadi, Creator berhasil menyelamatkan diri dengan cara keluar melalui saluran pembuangan air. Setelah sadar, Creature mendapati dirinya berada di tengah hutan. Dalam keadaan sendirian dan kedinginan, ia pun berjalan menyusuri hutan dan sempat ditembak oleh para pemburu. Creature kemudian melarikan diri dari para pemburu dan berlindung di gubuk pertanian terdekat. Keesokan harinya, pemilik gubuk itu pun akhirnya datang. Tetapi Creator tetap bersembunyi di gudang penyimpanan sambil memantau para pemilik gubuk.
Setiap hari, Creator mengamati seorang kakek tua yang tidak bisa melihat, sedang mengajari cucunya membaca. Creature diam-diam selalu membantu Pria itu dan keluarganya, mulai dari mengumpulkan kayu, sampai membuat kandang domba untuk mereka. Keluarga itu pun berterima kasih pada Creature dan menganggapnya sebagai arwah hutan. Pada suatu hari, beberapa serigala datang memburu domba di rumah keluarga itu. Si ayah kemudian mengambil senapannya dan menembak kawanan serigala tersebut. Hal itu pun disaksikan oleh Creator dari lubang dinding. Dari kejadian itu, Creator menyimpulkan, baik serigala maupun manusia tidak saling membenci. tetapi begitulah cara dunia bekerja. Kamu akan diburu dan dibunuh hanya karena jati dirimu. Beberapa hari lagi, musim dingin akan segera tiba. Seluruh anggota keluarga pun pergi untuk musim dingin, kecuali kakek tua yang tidak bisa melihat. Creature kemudian memberanikan diri untuk mendekati si kakek tua. Tak disangka kakek tua itu menyambut Creator dengan hangat. Mulai dari hari itu, mereka pun menjadi teman. Kakek tua pun mengajari Creator membaca dan berbicara dengan lancar. Buku pertama yang ia baca adalah cerita tentang Adam dan Hawa. Hari demi hari pun terus berlalu. Creator kembali ke laboratorium Victor dan menemukan catatan eksperimen serta alamat perkebunan Victor. Setelah kembali ke pertanian, Creature mendapati kakek tua telah diserang oleh kawanan serigala. Creature pun sangat marah dan membunuh serigala dengan brutal. Kakek tua yang sekarat menghibur Creature Dan mengatakan bahwa Creature adalah orang yang baik dan merupakan temannya. Setelah kakek tua menghembuskan nafas terakhirnya, Para pemburu salah paham dan menganggap Creature telah membunuh si kakek tua. menyadari ia tidak bisa mati, Dan akan menghabiskan kehidupannya sendirian. Creature menemui Victor pada malam pernikahan, William dan Elizabeth. Creature kemudian menuntut Victor untuk menciptakan pendamping untuk menemani kehidupannya, layaknya Adam dan Hawa. Mendengar hal itu, Victor langsung menolak. Ia jelas menyesali penciptaan Creator dan menganggapnya sebagai monster. Jadi tidak mungkin baginya untuk menciptakan monster lain lagi. Mendengar suara keributan, Elizabeth memasuki kamar Victor. Victor mencoba menembak Creator. Tetapi Elizabeth menghalangi peluru dengan tubuhnya. Victor berbohong dengan mengatakan bahwa Creator telah menyerang Elizabeth. William dan beberapa pengawal pun mencoba melawan Creator. Namun mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Dalam keadaan terluka parah, Creator menggendong tubuh Elizabeth Yang meminta dibawa pergi. Di sisi lain, William yang sekarat mengaku bahwa ia selalu takut pada Victor. Dan di akhir kalimatnya, William berkata bahwa Victor adalah monsternya. Sementara itu, Creator membawa Elizabeth ke sebuah gua. Dalam keadaan sekarat, setelah Elizabeth mengungkapkan perasaannya pada Creator, ia pun akhirnya meninggal dunia. Victor kemudian datang ke gua itu untuk memburu Creature. Dengan senang hati, Creature ingin menyerahkan nyawanya dan menyusul Elizabeth. Namun keinginannya itu tidak bisa terwujud, karena Victor memberikannya kehidupan yang tidak ia inginkan. Creature kemudian mematahkan hidung Victor dan memperingatkan Victor bahwa kini ia akan membalas semua yang telah Victor lakukan kepadanya. Selama berhari-hari, Victor mempersiapkan senjata untuk memburu Creature. Saat Creature menemui Victor, ia menyiksa Victor dan mengambil dinamit untuk meledakkan dirinya sendiri. Jadi, itulah ledakan yang sebelumnya didengar oleh kru Kapten Anderson. Dan saat itulah Victor ditemukan dan akhirnya diselamatkan. Alive again. Di akhir hidupnya, Victor meminta maaf atas kekejamannya dan menyebut Creature sebagai anaknya. Mendengar hal itu, Creature pun memilih berdamai dengan hidupnya dan memaafkan Victor. Setelah memaafkan Victor, dan Victor meninggal dunia, Creature mendorong kapal keluar dari es.
Berkat bantuan Creature, Kapten Anderson pun menghentikan misi dan memberitahu krunya bahwa mereka akan pulang. Creature memperhatikan kapal berlayar menuju matahari terbit, lalu mengulurkan tangan untuk merangkul sinar matahari, seperti yang pernah diajarkan oleh Victor kepadanya.